Coba pakai pencet got it gitu. Got it. Belum muncul. Ya, saudaraku, sambil persiapan. Selamat malam bagi kita. Zoom-nya sama seperti minggu yang lewat ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini dalam ibadah live streaming dan juga Zoom. Zoom kita malam ini sama dengan passwordnya dengan minggu yang lewat ya Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan bahwa kita telah dipertemukan kembali malam ini. Dan boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Boleh dibuka mic-nya, tapi kalau ada yang ribut di rumah masing-masing, nanti speakernya dimatikan saja. Dimatikan secara pribadi. Lalu kalau sudah tenang boleh dibuka kembali. Nanti dalam sesi tanya jawab supaya kelihatan hidup. Komunikasinya dua arah. Jadi kita boleh buka mic-nya sama kameranya nanti ya. Bapak Ibu boleh buka kameranya. Mari kita bawakan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab malam ini Tuhan
kasih Roh Kudus menolongku. Ku bersyukur sampai hari ini ku masih boleh hidup dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Ku masih boleh hidup bersekutu denganmu ya Tuhan Allahku, menikmati kehadiran-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih ya Bapakku. Haleluya. Ku masih boleh menikmati hidup berjalan bersama Engkau dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih kalau kami terus boleh menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu itu sangat nyata dalam hidup kami. Ketika kami sudah dilahirkan kembali, dilahirkan dari Allah, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami hidup bukan karena perbuatan kami, perbuatan baik atau jahat kami, tetapi karena Engkau membenarkannya. Oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus, kami dibenarkan. Dan kami hidup dari anugerah, dari kasih karunia kepada kasih karunia-Mu. Oleh kebenaran firman-Mu, oleh pengenalan akan Engkau, kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur malam ini kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami boleh bertumbuh mengalami pengenalan akan Engkau, sambil kami terus mengerjakan keselamatan kami. Hidup kami terus diubahkan dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, untuk hati yang memahami, telinga yang mendengar, dan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan terus masih melanjutkan kebenaran tentang kehidupan, yaitu di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ini masih sangat panjang kebenaran tentang roh, jiwa, dan tubuh ini Bapak Ibu. Kita belajar mengenal Tuhan. Dari mengenal Tuhan kita mengenal hidup kita pribadi. Dan hidup kita pribadi itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita sudah belajar bahwa ketika kita lahir baru, kita adalah ciptaan baru. Yang baru adalah roh kita. Jiwa kita masih terus mengalami perubahan. Sampai kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sampai kita memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Lalu tubuh kita nanti akan diubahkan dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, bahwa kita bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah, seringkali muncul pertanyaan ketika kita mendengar kebenaran tentang roh, jiwa, dan tubuh ini. Pertanyaan-pertanyaan ini itu mengacu atau termotivasi daripada kehidupan dalam dosa. Yaitu orang-orang yang masih menginginkan dosa. Masih menginginkan hidup tinggal dalam daging. Dan ini juga dialami di zaman Paulus. Waktu itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama, kita baca Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini juga muncul di zaman Paulus. Dan inilah ciri-ciri daripada pemberitaan Injil. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Wah, inilah pertanyaan yang dimotivasi dari keinginan yang ingin masih melakukan dosa dan kehidupan kedagingan. Sesungguhnya orang-orang yang bertanya demikian adalah yang masih menginginkan dosa. Ini masih perlu lahir baru ini. Sebetulnya orang-orang yang sudah lahir baru sudah diubah nature-nya. Tidak lagi ingin melakukan dosa. Dan apa jawaban Paulus waktu itu? Dan ini juga jawaban kepada orang-orang yang ada di zaman kita sekarang. Yang bertanya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawaban Paulus itu juga menjadi jawaban kita hari ini, zaman kita ini. Sekali-kali tidak, ayat 2, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ini jawaban. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Meskipun saudara harus menjelaskan apa yang saya maksudkan itu adalah sebuah pertanyaan yang wajar. Tetapi tidak ada seorang pun yang menginterpretasikan bahwa gereja-gereja saat ini dengan berkata, Anda bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa. Tidak ada gereja yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa melihat motivasi daripada orang yang bertanya seperti itu adalah karena masih menginginkan hidup tinggal dalam dosa. Tetapi orang yang telah mengerti hidup oleh anugerah Tuhan, tentu adalah salah satu kesempatan untuk tidak bisa tinggal lagi dalam dosa. Sebab ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya waktu kita bertobat lalu kita dibaptis. Firman Tuhan mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, itu adalah baptisan itu adalah komitmen. Komitmen kita hidup dalam kematian Kristus. Waktu kita dibaptis, ditenggelamkan dalam air, itu adalah simbol komitmen kita mati dalam Kristus dan kita keluar dari air, hidup untuk Kristus selama-lamanya. Jadi itu pandangan terhadap orang yang menerima kasih karunia. Jadi bukan sebaliknya untuk
supaya bebas berbuat dosa. Enggak. Bahkan buktinya bahwa kita dilahirkan kembali, lalu dibaptis, buktinya itu adalah bahwa kita telah mati dalam Kristus. Lewat baptisan, kita mati dalam Kristus dan hidup bagi Kristus, hidup kekal selama-lamanya. Itulah artinya baptisan. Dan itulah artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu pertanyaan berikutnya yang ditanyakan orang-orang adalah, apakah saudara sedang mengatakan bahwa bagaimana cara hidup saya bukanlah suatu masalah? Oh, enggak. Saya ulang ya. Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan orang adalah, apakah Anda sedang mengatakan bahwa bagaimana cara hidup saya bukanlah suatu masalah? Artinya, kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan tidak melihat dosa kita lagi. Masih ingat, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan di Kisah Para Rasul terhadap Daud? Daud, anak bin Isai, ditemukan hatinya berkenan kepada Allah. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa dia melakukan segala kehendakku. Sekalipun Daud hidup di perjanjian lama, tetapi gaya hidupnya sudah gaya hidup perjanjian baru, Bapak Ibu. Nah, jadi dikatakan dia melakukan segala kehendakku. Nah, apakah Tuhan mengingat dosa daripada Daud yang berzina, yang melakukan pembunuhan berencana itu? Tuhan tidak mengingat itu lagi. Tuhan tidak mengingat semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Karena hati Daud betul-betul bertobat. Dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Kalau kita mengingat Ibrani pasal yang ke-8 dan pasal yang 10, bahwa perjanjian baru itu mengatakan bahwa dia tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Dan kalau kita ingat, di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa selagi dalam dosa Kristus telah mati bagi kita. Dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan dosa kita masa yang akan datang telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat pertanyaan tadi. Bahwa bagaimana cara saya hidup bukanlah suatu masalah? Enggak. Itu bukan apa yang sedang saya katakan ya. Paulus memberikan dua alasan dalam Roma pasal 6 mengapa orang Kristus harus hidup kudus. Yang pertama, sifat baru kita menginginkan kekudusan itu. Ya, itu yang pertama. Artinya kita tidak lagi sembrono hidup berbuat dosa. Sifat baru kita, sifat baru dari roh kita menginginkan kekudusan itu. Dan yang kedua, kita tidak ingin memberikan akses kepada iblis untuk masuk ke dalam jiwa dan tubuh kita melalui dosa. Nah, bagaimana cara hidup kita tidak mempengaruhi kebenaran roh kita, namun hal tersebut mempengaruhi hidup kita. Nah, ingat masih dalam Efesus 1 ayat 14 bahwa ketika kita lahir baru, Roh Kudus telah memeteraikan. Artinya Roh Kudus telah melindungi seperti parafin plastik yang halus itu, yang lembut itu, yang menutupi buah-buah itu. Roh Kudus telah melindungi kita dari semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh tubuh dan jiwa kita. Roh kita, ingat 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan bahwa benih ilahi itu yang ada di dalam roh kita, benih Yesus Kristus dan Roh Kudus, tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, yang bisa berbuat dosa itu adalah tubuh dan jiwa kita. Nah, sementara itu perbuatan dosa dan jiwa kita tidak bisa lagi mempengaruhi kondisi roh kita. Sebab Roh Kudus telah memeteraikannya. Nah, jadi
Tetapi itu bukan berarti membebaskan kita hidup dalam dosa. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup dalam dosa, kita bermasalah. Kita bermasalah dengan kalau kita memberikan hidup kita dalam dosa. Coba kita lihat Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita melakukan dosa, bukan berarti tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita, sekalipun hanya tubuh jiwa kita yang melakukannya. Roh kita tidak bisa lagi melakukannya. Tetapi itu mempengaruhi bahwa kita kalau melakukan dosa, kita menyerahkan hidup kita kepada iblis. Paham ya Bapak Ibu? Firman itu berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita berarti melakukan perintah si jahat. Nah, kita menyerahkan diri kita dipimpin kepada kematian. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran, maka kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita. Nah, selanjutnya juga, kalau kita melakukan dosa, misalkan mencuri atau berbohong, kita kan akan merugikan saudara kita. Kita akan merugikan orang yang kita bohongi. Kita akan merugikan saudara kita yang kita curi barangnya. Nah, dia akan kehilangan barang-barangnya. Dia akan kehilangan kebenaran karena dia dibohongi. Nah, kalau kita ketahuan berbohong atau kalau kita ketahuan mencuri barangnya, lalu kita dilaporkan kepada polisi, itu kan akan menjadi masalah. Jadi tidak benar adanya kalau kita masih bisa hidup berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita bukan membuat kita masih hidup semena-mena untuk melakukan dosa. Tetapi bahkan kelahiran baru oleh karena kasih karunia anugerah iman kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita menginginkan untuk hidup kudus. Sifat daripada roh kita tidak bisa melakukan dosa lagi. Itu adalah salah satu kerinduan dari Allah yang ditaruhkan di dalam roh kita, yang kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu akan terimpartasi. Kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Nah begitu. Jadi sifat daripada roh kita itu akan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Nah jadi kita tidak semena-mena lagi melakukan dosa. Dan jadi kalau kita hidup melakukan dosa itu bukan membuat kita jadi tidak bermasalah. Itu menjadi bermasalah. Kita memberikan akses kepada iblis untuk memimpin kita kepada kematian. Gitu. Atau juga kalau kita melakukan dosa itu akan merugikan orang lain. Dan kalau orang lain itu melaporkan kita kepada pemerintah, nah, kita akan dirugikan, kita bisa masuk penjara. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi jika kita benar-benar telah lahir kembali, maka Tuhan telah mengubahkan sifat alami kita. Roma pasal 6 ayat 2 dan 3 tadi mengatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Jadi kita tidak lagi menjadi anak iblis yang suka berbuat dosa. Saudara memang masih bisa melakukan dosa. Namun itu bukan lagi sifat alami kita. Sifat alami kita setelah lahir baru adalah telah diubahkan. Karena hidup kita ini adalah, intinya adalah dari roh kita. Hidup kita dari dalam. Kita adalah manusia rohani adanya. Jadi sifat asli kita adalah setelah lahir baru adalah menuruti apa yang di dalam kita. Nah begitu. Nah lihat, setiap orang yang dilahirkan akan memiliki hasrat dalam hati mereka untuk hidup kudus. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruhkan pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kita mungkin bisa saja tidak mentaati dia. Namun kenyataannya hasrat untuk hidup kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita kan masih bisa dipengaruhi di dunia ini oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup lewat tubuh kita, lewat indera kita, lewat daging kita, lewat mata, pendengaran, penciuman, perasaan, pengecapan kita. Kita masih bisa digoda karena dunia ini sudah sempat jatuh dalam kuasa si jahat. Jadi kita masih bisa dipengaruhi. Tetapi keputusannya ada di tangan kita. Makanya kita sadar akan hidup di dalam Tuhan sekali 24 jam itu akan membuat kita selamat dari keinginan-keinginan dosa tersebut. Tetapi itu masih bisa mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi mari kita lihat. Hukum Taurat itu membuat dosa menjadi hidup. Sehingga kita mengakui bahwa kita memerlukan juru selamat. Lihat, hukum Taurat itu membuat dosa bahkan menjadi hidup. Kalau kita mengandalkan ketaatan kita kepada Tuhan, masih ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mengurung kita dalam semua ketidaktaatan, supaya kita menerima kemurahannya. Nah, mari kita lihat ayat lain lagi. Roma pasal 7 ayat yang ke-9. Roma pasal 7 ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi tanpa hukum Taurat dulu dosa tidak berkuasa. Tetapi sesudah datang perintah itu, hukum Taurat itu, dosa mulai hidup. Satu lagi, Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu bukan penyelesaian untuk mematikan dosa. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan supaya bisa ditunjukkan bahwa manusia tidak bisa taat 100% kepada Tuhan karena berdasarkan hukum. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Jadi mari kita lihat. Tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat adalah untuk membuat kita berlutut dan mengakui, Tuhan kasihanilah saya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Hukum Taurat tidak diberikan untuk membantu saya mengatasi dosa.
Hukum itu digunakan untuk menunjukkan kepada saya bahwa dosa telah menguasai hidupku. Jadi itu tujuan daripada hukum Taurat. Supaya kita bisa menerima Kristus. Itu dikatakan kan? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Coba kita buka lagi Roma 11 ayat 32 itu. Saya sangat diberkati dengan ayat ini Bapak Ibu. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Wow. Jadi orang yang mengandalkan ketaatan karena melakukan hukum Taurat. Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya adalah jalan keluar. Karena semuanya kita tidak bisa taat 100%. Nah begitu juga ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka kan telanjang. Dan apakah mereka tidak telanjang ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa? Lalu mereka menyadari, dan mengapa mereka menyadari setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa melihat diri mereka telanjang. Lihat Bapak Ibu, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar akan Tuhan. Mereka tidak sadar akan diri sendiri. Mereka tidak melihat keberadaan hidup mereka sendiri. Mereka hanya melihat keberadaan Allah. Mata mereka tidak tertuju kepada diri mereka sendiri. Mata mereka tidak tertuju sehingga mereka tidak bisa melihat ketelanjangan mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu apa artinya Bapak Ibu? Kalaupun mereka salah karena mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka tidak bisa melihat ketelanjangan mereka. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka langsung menyadari akan diri sendiri. Mata mereka tertuju kepada diri sendiri. Mata mereka tertuju kepada ketelanjangan mereka. Nah, padahal sebelum jatuh dalam dosa, mereka bisa saja mungkin jatuh berbuat kesalahan. Tetapi ketika mereka tidak tertuju kepada iblis, tidak terpengaruh oleh perkataan iblis, mereka tidak sadar akan diri sendiri. Mereka sadar akan Tuhan. Mereka sadar akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka sadar dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka bertumbuh ke arah Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu saja. Tetapi ketika iblis berhasil menipu mereka, mereka memberikan kesempatan dalam kehendak bebas mereka untuk memilih apa yang diucapkan oleh iblis, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Lalu waktu Tuhan datang kepada mereka, di manakah engkau? Aku bersembunyi, aku takut. Nah lihat, dari sinilah pertama ketakutan itu ada. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah mengalami ketakutan. Mereka tidak pernah sadar akan diri sendiri. Mereka sadar akan Tuhan. Taman Eden artinya itu adalah hadirat Tuhan. Kesadaran akan Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Kenapa Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Tuhan kejam begitu? Enggak, Bapak Ibu. Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya sesungguhnya karena Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Karena alasannya adalah supaya mereka tidak bisa memakan buah pohon kehidupan itu. Karena coba kita bayangkan,
Kalau manusia itu, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, lalu terus berkembang hidup dalam dosa, bahkan sampai mengalami penyakit kanker, lalu mereka memakan buah pohon kehidupan itu, lalu mereka tidak mengalami kematian. Mereka mengalami penyakit kanker yang merusak tubuh mereka, tetapi tidak mati-mati. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka mengalami kehidupan yang tragis oleh karena penyakit, tetapi tidak mati-mati karena mereka memakan buah pohon kehidupan itu. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Di Kejadian pasal 4, Tuhan masih berbicara secara audible kepada Kain dan Habil. Tuhan masih mengikuti mereka. Adam masih bergaul bersekutu selama hidupnya 900 tahun lebih. Bahkan kepada Henok 300 tahun. Jadi mari lihat Bapak Ibu. Tuhan tidak meninggalkan manusia itu ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Nah tetapi kita bahkan di perjanjian baru ini, kita tertipu dengan tipu daya si iblis. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita takut sama seperti Adam. Kita malu seperti Adam. Aku ini telanjang. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita langsung melihat bahwa kita telah ditolak oleh Tuhan. Kita dihakimi oleh Tuhan. Kalau sebagai orang percaya, Tuhan melihat kita secara roh. Karena oleh iman, bukan karena perbuatan baik atau perbuatan jahat kita mengikut Tuhan. Tetapi dosa yang kita lakukan itu merugikan diri sendiri. Dosa yang kita lakukan itu membuat kesempatan kepada iblis bisa menguasai hidup kita. Itu merugikan hidup kita. Sekalipun itu tidak merugikan Tuhan. Tuhan tidak terpengaruh dengan dosa yang kita lakukan. Tidak juga membuat kasih Tuhan kepada kita berkurang ataupun bertambah karena ketaatan kita. Kita sudah belajar itu. Kasih Tuhan sempurna bagi kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita membuktikan bahwa kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu bukti daripada kita bertumbuh mengasihi Tuhan. Nah kalau kita jatuh dalam dosa, itu membuktikan bahwa kita berkurang mengasihi Tuhan. Jadi dosa yang kita lakukan bukan membuktikan bahwa Tuhan stop mengasihi kita. Nah kita sudah belajar, Allah itu adalah kasih. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita 5 menit saja, atau 1 menit saja, Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena pemikiran kita bahwa kita jatuh dalam dosa, Tuhan berhenti mengasihi kita, bukan? Nah, kalau Tuhan berhenti mengasihi kita 1 menit saja, artinya Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tuhan berhenti menjadi Allah. Karena dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Bisa paham Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengenal Allah kita dengan benar. Dia tidak memisahkan hidup kita karena kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita akan sadar sendiri bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, kita memperhambakan diri kita kepada iblis. Kita membuat rugi saudara kita, bahkan rugi diri kita sendiri. Itu artinya. Kita membuka peluang bagi iblis. Nah bagi Tuhan apa yang kita lakukan? Bertobat, menyesal, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itu saja. Itu saja yang dibutuhkan oleh Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita terus bertumbuh mengenal Tuhan. Dan melakukan, mata kita fokus selalu ingin melakukan, menyenangkan hati Bapa. Itu saja. Tuhan tidak tertarik dengan dosa dan pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, kalau kita mengatakan bahwa kita melakukan
kebenaran firman Tuhan, lalu kita jatuh dalam dosa, lalu kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, coba kita renungkan Bapak Ibu ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Mungkin kita selama ini memiliki definisi tentang dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Berbohong itu dosa kecil. Melanggar, mematuhi hukum pemerintah di lalu lintas, melanggar, menabrak lampu merah itu peraturan pemerintah kan? Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7 dikatakan bahwa kita harus mematuhi pemerintah kita. Nah, jadi kita menggolongkan dosa besar, dosa kecil. Nah, tetapi mari kita lihat, apakah dosa itu hanya pelanggaran akan hukum Allah? Coba kita baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, coba Bapak Ibu, apakah dosa itu hanya pelanggaran akan hukum Allah? Kalau kita melihat definisi daripada dosa di sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Coba bayangkan seberapa banyak yang kita ketahui hal berbuat baik. Apakah sudah semua kita lakukan? Enggak Bapak Ibu. Apakah ini termasuk dosa kecil? Apakah dosa besar dan dosa kecil berbeda di mata Tuhan? Sementara itu Yakobus pasal 2 ayat 10. Kalau kita mengandalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau kita mengandalkan melakukan hukum Taurat, mengikut Tuhan, gagal satu, gagal seluruhnya. Nah kalau kita tahu apa yang berbuat baik untuk seseorang, tetapi kita tidak lakukan, oh kita gagal secara keseluruhan. Jadi mari lihat Bapak Ibu, dosa itu bukan hanya pelanggaran akan hukum Allah. Tetapi kita mengetahui apa yang baik tetapi tidak kita lakukan, itu juga dosa. Dan Tuhan tidak terpengaruh dosa kecil atau dosa besar, dosa halus atau dosa jahat. Enggak Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan bahwa kalau karena kita mengandalkan ketaatan kita, perbuatan baik kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa hidup. Kita hidup oleh karena kasih karunia-Nya. Iman kepada Kristus Yesus. Amin. Tetapi lagi-lagi, kita hidup dalam kasih karunia bukan berarti suka-suka kita hidup dalam dosa. Jadi orang yang bertanya seperti itu adalah dimotivasi karena dia masih rindu untuk melakukan dosa. Dia masih menginginkan dosa-dosa itu. Dia masih menginginkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Padahal kalau dia benar-benar lahir baru, sifat alami dari rohnya sudah diubahkan. Dikatakan barang siapa lahir dari Allah, ia tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu menunjuk kepada rohnya. Dan jadi sifat alami kita dari roh Allah itu yang berdiam di dalam hidup kita, kita menginginkan hidup dalam kekudusan. Nah, jadi itu alasannya. Itu alasannya kita tidak hidup dalam dosa. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Ada satu statement di sini. Ya. Jadi saya hidup untuk kudus bukan karena saya harus melakukannya.
Coba lihat Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya ingin hidup kudus bukan karena saya harus melakukannya, tetapi karena saya menginginkannya. Karena itu adalah sifat baru dari hidup saya yang telah dilahirkan kembali. Jadi saya melakukan hidup kudus bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, bukan karena harus, tetapi karena saya menginginkannya. Karena saya kalau hidup kudus, itu artinya saya hidup dalam kebenaran, saya hidup menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya hidup kudus, itu membuat hidup saya lebih baik daripada saya hidup tidak kudus. Artinya hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu tidak mempengaruhi Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tetapi hidup dosa itu artinya kita memberikan hidup kita kepada iblis. Kita memberikan kesempatan bahwa iblis berkuasa dalam hidup kita. Lalu juga hidup dalam dosa membuat orang-orang yang di sekitar kita, misalkan orang kita bohongi, yang kita curi barangnya, itu membuat kerugian. Dan kalau dia mengadu ke pemerintah, dia juga membuat kerugian bagi hidup kita. Kita bisa dipenjara, bisa diadili. Jadi hidup dalam dosa itu tidak baik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Nah, artinya kita tidak harus melakukannya. Itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kita menginginkannya. Jadi hidup perjanjian lama itu adalah melakukan firman Tuhan. 1, karena takut dihukum. 2, karena ingin diberkati. Tetapi kita di perjanjian baru, Tuhan sudah memberkati kita. Seluruh kepenuhan Allah telah berkenan hidup di dalam Dia. Dan Dia adalah Kristus, telah tinggal dalam hidup kita. Dan Dia datang untuk memberikan hidup penuh kelimpahan. Jadi kita bukan hidup untuk diberkati lagi. Kita sudah diberkati dengan keberadaan Kristus dalam hidup kita. Jadi kita melakukan firman Tuhan, 1, bukan karena takut dihukum. Bukan karena harus melakukan hukum atau kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita melakukannya karena menginginkannya, karena mengasihi Tuhan. Bukan juga karena ingin diberkati, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita hancurkan setiap pemikiran bahwa kalau kita hidup dalam kasih karunia berarti suka-suka kita dong hidup dalam dosa. Enggak. Amin Bapak Ibu. Jadi kita melakukannya karena kita menginginkannya. Karena kita ingin hidup kudus dalam Tuhan. Karena itu adalah nature kita yang baru. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, mari buka dulu kameranya Bapak Ibu. Mari buka mic-nya. Kita bertatap muka dan supaya kita bisa tanya jawab yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang sedang kita dengar. Ayo mari Bapak Ibu, ada yang mungkin bukan bertanya tapi membuat satu pernyataan yang terkonfirmasi dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan secara pribadi lewat persekutuan Bapak Ibu. Ayo. Ayo dibuka kameranya Bapak Ibu. Dibuka mic-nya. Shalom bagi kita semuanya. Ayo. Mana ya? Mana? Ya. Ayo Pak Renard. Ada saja. Enggak ada Pak. Ibu yang... Ayo dibuka dulu kameranya. Enggak ada yang mau disampaikan?
Ayo, Ibu Manurung. Ada yang mau disampaikan? Baik. Pas Pak, tadi nggak konsentrasi karena baru pulang dari klinik. Oh, baru join ya? Iya, ya udah join dari tadi, tapi memang nggak keseluruhan saya dengarkan Pak. Minta Oh, maaf. ya boleh diulang nanti di Facebook ya? Iya Pak. Di Facebook. Ayo, siapa lagi? Dibuka kameranya. Supaya ada manfaatnya kita mengupgrade dari live streaming Facebook ke Zoom. Supaya ada tanya jawab atau juga pernyataan-pernyataan kalau tidak tanya jawab. Kalau tidak bertanya, ya membuat pernyataan. Ya, saya diberkati dengan ini dan ini yang saya dapatkan dari persekutuan saya pribadi. Saya sangat diberkati dengan begini-begini dan mungkin bisa menyaksikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan sehingga kita dalam komunitas Zoom ini bisa saling memberkati. Kira-kira begitu. Ayo, siapa lagi? Pas semua? Karena kita kan masih dalam topik yang sama. Ini topik roh, jiwa, dan tubuh ini masih terus memberkati kita. Mungkin dalam 1 bulan ini masih terus. Jadi persiapkan Bapak Ibu topik ini waktu di Zoom bisa tanya jawab. Kalau di gereja kan dalam pemberitaan firman Tuhan kan nggak bisa tanya jawab ya. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi? Oke, nggak ada. Jadi kita tutup dalam doa. Ayo, kalau begitu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih telah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari kami semakin dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa hidup kami ketika kami sadari setelah lahir baru kami dimerdekakan dari setiap dosa pelanggaran kami. Roh kami tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalaupun kami masih jatuh dalam dosa, tidak mempengaruhi hubungan kami dengan Engkau. Sama seperti Adam dan Hawa ketika keluar dari Taman Eden, Tuhan tetap menyertai. Dan untuk itulah Engkau mati di atas kayu salib. Supaya kami sekalipun tidak taat, sekalipun kami jatuh dalam dosa, kami tetap bisa berhubungan dengan Engkau. Dan kami memperbaiki hidup kami yang jatuh dalam dosa. Kami bertobat, menyesal dan meninggalkan jalan yang jahat. Dan kami tidak harus melakukan kebenaran firman-Mu karena takut dihukum, karena kami ingin diberkati. Tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan, biar kami secara sadar bahwa setelah lahir baru, kami telah berubah sifat alami kami. Karena kami telah menerima benih kodrat ilahi itu. Dan untuk itulah kami hidup. Hidup kudus seperti Engkau kudus Tuhan. Itulah sifat alami kami yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus ajari kami. Ingatkan kami akan kebenaran-Mu. Ketika kami sedang bekerja, ketika kami sedang beraktivitas, ketika kami hidup dalam sehari-hari, kami boleh meresponi setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati umat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini, dalam keluarga demi keluarga, dalam bertetangga, dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami sudah diberkati oleh Tuhan, kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Men-sharingkan juga ibadah ini Tuhan melalui
live streaming ataupun Zoom yang bisa kami bagikan kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan, supaya bukan hanya kami diberkati, lewat kesaksian hidup kami juga, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sampai Injil Kerajaan Allah itu menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Yesus Kristus Tuhan yang kami layani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Udah nak? Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.